Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pembelajaran tematik tema 4, subtema 1, pembelajaran yang keenam. Nah anak-anak, hari ini berjumpa lagi bersama ibu guru ya. Sekarang ya kita akan masuk ke pembelajaran yang keenam, yaitu pembelajaran yang terakhir di tema 4, subtema 1 ya. Nah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, yaitu doa Bapa Kami. Nah, perhatikan baik-baik, di sini Ibu Guru sudah menampilkan doa teks Bapa Kami, ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Ya, kita akan berdoa Bapa Kami. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar bersama-sama ya. Nah, kita juga sudah berdoa. Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan kepada kalian materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 6. Nah, materi yang pertama itu adalah bahasa Indonesia. Nah, materinya itu ada di buku LKS kalian, halaman 28. Nah, materinya tentang unsur-unsur dalam sebuah cerita. Kemudian materi yang kedua, yaitu materi pelajaran PPKN. Nah, itu ada di halaman 30 ya. Itu tentang pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, jadi kalian buka buku LKS-nya dari halaman 28 sampai halaman 30 ya. Nah, di sini kita masuk pada pembelajaran yang keenam. Simak baik-baik pembelajaran pada pagi hari ini, dan nanti di akhir pembelajaran jika ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, tolong ditanyakan. Nah, sekarang buka buku LKS kalian halaman 28. Materi yang pertama itu adalah unsur-unsur dalam sebuah cerita. Nah, unsur cerita itu maksudnya adalah unsur-unsur yang mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita. Jadi, di dalam sebuah cerita itu terdapat sebuah unsur. Nah, di mana unsur-unsur ini dia sangat berpengaruh terhadap sebuah cerita atau jalannya sebuah cerita yang ditampilkan tadi. Nah, unsur dalam cerita itu bisa kita golongkan menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, anak-anak, siapa yang pernah mendengar apa itu unsur intrinsik dan apa itu unsur ekstrinsik? Nah, di sini Ibu Guru akan menjelaskan kepada kalian kedua unsur berikut ini. Ya, tolong nanti materi-materi penting kalian catat di buku catatannya. Nah, kita akan melihat yang pertama. Nah, ini adalah unsur intrinsik. Nah, maksudnya unsur ini adalah pembangun cerpen atau cerita pendek yang berasal dari sebuah cerita pendek itu sendiri. Jadi unsur ini ya, dia adalah unsur yang membangun atau unsur pembangun dari cerita pendek seperti yang sudah kita baca bersama-sama kemarin ya. Itu adalah sebuah cerita pendek yang berasal dari cerpen itu sendiri. Nah, kemudian selain itu, perhatikan lagi di halaman 28 pada unsur intrinsik. Nah, di situ unsur intrinsik itu terdiri atas yang pertama ada tema, kemudian ada tokoh atau penokohan, ada alur cerita, kemudian ada latar, ada gaya bahasa, ada sudut pandang, dan amanat. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita lihat dulu yaitu tema. Nah, tema itu adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan dari cerita, cerpen atau cerita pendek itu tadi. Jadi, di sini tema itu merupakan root dari setiap karya yang memiliki sifat umum. Nah, tema itu bisa kita ambil dari misalnya lingkungan